Halo, halo, halo semuanya. Halo semuanya, semoga baik-baik saja. Gen people, semoga sehat selalu ya dimanapun kalian berada. Sesehat dunia persepak bolaan Indonesia saat ini. Yes, karena dunia persepak bolaan Indonesia saat ini sedang gemuruh, sedang gegap gempita menyambut pergantian Ketua Umum PSSI yang baru. Siapa saja, ada banyak kandidatnya yang sudah kita kenal, yang mungkin belum kita kenal, yang ternyata familiar, yang ternyata menteri sendiri, atau yang ternyata kita langsung bahas di Jul ID. Jangan julid tanpa data yang valid. Ini dia. Jadi Muhammad Iryawan, Ketua Umum PSSI, menyatakan tidak akan maju. Dan sebenarnya memang Ketua Umum PSSI Pak Muhammad Iryawan atau Iwan Bule ini memang sudah habis masa jabatannya pada tahun ini. Dan akhirnya PSSI akan menggelar KLB pada Februari mendatang, tepatnya pada tanggal 16 Februari 2023 nanti. Di situ akan mencari dan memutuskan siapa Ketua Umum PSSI yang baru, siapa wakil ketua umum PSSI, dan kemudian tim exco segala macam, semuanya akan ditumpahkan pada hari itu di tanggal 16 Februari 2023 nanti. Dari daftar calon ketua umum PSSI ada beberapa yang memang sudah bukan orang lama ya kan? Bukan orang baru, jadi memang orang-orang lama, dan rata-rata memang orang-orang lama ini di sini. Contohnya aja, yang pertama Lanyala Mataliti, ini adalah ketua umum PSSI di tahun 2015 kalau nggak salah. Terus kemudian ada Arief Putra Wicaksono, CEO Nine Sport Inc, yaitu promotor event-event olahraga ternama di Indonesia. Dan kemudian ada juga Doni Setiabudi dan juga Fari Jami Francis. Ini dua orang ini sebenarnya adalah sosok-sosok yang dulunya itu sempat sudah mendaftarkan atau ikut bursa calon ketua umum dan calon wakil ketua umum PSSI pada periode sebelumnya. Dan satu lagi adalah Menteri BUMN Erick Thohir juga ikut mendaftarkan diri sebagai calon ketua umum PSSI. Nah, kemarin sempat ramai saat pendaftaran penyerahan berkas-berkas karena Pak Erick Thohir ini didampingi oleh banyak sekali tokoh-tokoh yang sebenarnya sudah kita kenal. Contohnya saja adalah para pemilik klub sepak bola di Indonesia seperti Raffi Ahmad, kemudian ada Baim Wong, terus kemudian ada Atta Halilintar, terus kemudian termasuk juga ada Kaesang Pangarep. Nah, keterlibatan atau keikutsertaan Erick Thohir di bursa calon ketua umum PSSI ini juga katanya mendapat statement sendiri dari Istana. Katanya Istana nggak akan campur tangan, nggak akan ikut campur, nggak akan intervensi dengan apa yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir di PSSI ini. Seperti itu. Kalau tadi udah ngebahas calon ketua umum PSSI, kita bahas daftar calon wakil ketua umum PSSI. Sebenarnya totalnya ada 20, tapi ada yang mencuri perhatian. Aku sebutin ada 7 orang yang cukup familiar di telinga kita sepertinya ya. Ada Azrul Ananda, kemudian Iwan Budianto, Ratu Tisha, Yunus Nusi, kemudian Zainuddin Amali, Bambang Pamungkas, dan Ponario Astaman. Mungkin ada yang belum tahu kalau misalkan Azrul Ananda ini dulunya di Persebaya, kemudian Iwan Budianto dan Yunus Nusi itu adalah orang PSSI juga, sekjen. Kemudian habis itu Ratu Tisha, siapa yang tidak tahu Ratu Tisha di sepak bola Indonesia. Kemudian ada Menpora Zainuddin Amali yang ikut serta dalam bursa calon wakil ketua PSSI. Lanjut, ada 2 pemain sepak bola di Indonesia, Bambang Pamungkas dan juga Ponario Astaman, ikut serta dalam bursa kali ini. Well, selamat berduel, semoga mendapatkan hasil yang terbaik lah. Tapi sebelum mendapatkan hasil terbaik, kita kulik satu persatu 2 orang yang mencuri perhatian di bursa calon pemilihan ketua umum PSSI ini. Di antaranya adalah Erick Thohir dan juga Lanyala Mataliti. Kenapa 2 orang itu? Karena sebenarnya 2 orang itu juga bukan orang baru. Mereka adalah orang-orang yang sudah berpengalaman di bidang sepak bola kayak gitu.
sebut saja Pak Erick Thohir. Kita bahas dari Pak Erick Thohir dulu. Pertama, kalau Pak Erick Thohir ini sebenarnya sudah membuktikan kepemimpinannya. Sebelumnya sudah pernah menjadi presiden Inter Milan setelah sebelumnya membeli 70% saham Inter Milan pada tahun 2013. Lalu di tahun yang sama dia langsung didapuk jadi presiden Inter Milan, dan Pak Erick Thohir ini menorehkan prestasi karena menjadi orang Asia pertama yang memimpin klub besar Italia. Tepuk tangan. Dan Inter Milan di tangan Erick Thohir juga cukup melesat naiknya seperti itu. Kemudian gak cuman Inter Milan doang, ada DC United yang juga klub legendaris di Amerika Serikat yang dulunya sebelumnya agak kurang berkembang, tapi setelah dibeli sama Erick Thohir jadi punya jadi punya kesempatan untuk lebih berkembang. Banyak pemain-pemain yang bagus atau yang menjadi langganan tim Amerika Serikat itu bergabung ke DC United setelah di tangan Erick Thohir, seperti itu. Dilihat dari nilai sahamnya juga cukup meroket setelah di tangan Erick Thohir. Jadi terbilang sukses untuk membawa Inter Milan dan juga DC United berkembang seperti itu. Namun sebenarnya di tahun 2018-2019 Erick Thohir memutuskan untuk menjual DC United karena mungkin sebenarnya memang punya penawaran yang lain seperti itu. Waktu itu sebenarnya Wayne Rooney sudah bergabung ke DC United seperti itu. Jadi sebenarnya udah cukup bikin klub tersebut matang ya. Terus tinggal dijual. Mungkin Pak Erick Thohir punya cabang bisnis yang lain pastinya. Well, lanjut. Setelah mengurus sepak bola, Pak Erick Thohir juga di waktu yang sama juga mengurus yang namanya klub basket. Jadi ketertarikan dengan dunia olahraga itu bukan saja hanya untuk main-main, tapi memang melihat prospek bahwa ada masa depannya, ada prospek bisnisnya seperti itu. Nah, di basket Erick Thohir punya Sixers dan juga di Indonesia punya Satria Muda seperti itu. Kemudian karena dia cukup punya pengalaman yang cukup untuk memimpin dan mempunyai dan mengelola klub basket, akhirnya Pak Erick Thohir juga ditunjuk sebagai ketua Perbasi di periode 2004 hingga 2006. Seperti itu Erick Thohir. Kita belum lanjut ke harta kekayaannya, aku mau lanjut ke kiprah atau perjalanan dari Lanyala Mataliti. Well, kalau misalkan Lanyala Mataliti juga sebenarnya kita sudah cukup tahu, kita sudah cukup akrab dengan sosok yang satu ini karena sudah pernah menjadi ketua umum PSSI di tahun 2015. Saat itu ada banyak perjalanannya sebelum jadi ketua umum PSSI di tahun tersebut. Lanyala Mataliti ini adalah seorang pengusaha dan dia juga tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, terus kemudian menjadi ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin di Jawa Timur karena memang gedenya berkiprahnya mulai dari Jawa Timur seperti itu. Nah, di saat yang sama Lanyala Mataliti ini terpilih menjadi wakil ketua KONI Jawa Timur pada tahun 2010. Lalu dari situlah Lanyala juga ditunjuk menjadi ketua PSSI Jawa Timur. Jadi habis dari KONI Jawa Timur ke ketua PSSI Jawa Timur. Nah, lalu dia memberanikan diri karena sepak terjangnya yang cukup berhasil di Jawa Timur, lalu dia memberanikan diri untuk meningkat, dipilih menjadi wakil ketua umum PSSI di tahun 2013 dan 2015. Karirnya juga memuncak saat meraih kursi ketua umum PSSI pada tahun 2015. Namun sayangnya di tahun 2015 hingga di tahun-tahun tersebut Menpora membekukan PSSI dan FIFA menghukum Indonesia. Jadi sepertinya masa jabatannya Lanyala Mataliti saat itu nggak gitu ngefek ya, karena memang kegiatan juga dibukukan, jadi fine gitu ya di sana. Nah, saat ini Pak Lanyala Mataliti ini menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah atau DPD periode 2019-2024. Jadi masih di tahun ini terakhir seperti itu. Makanya dia membuka kesempatan untuk kembali meraih yang namanya Ketua Umum PSSI seperti itu. Kalau misalkan kita ngelihat dari berbagai wawancara gitu ya, kalau misalkan wawancara di media,
Erick Thohir dan juga Lanyala ini punya alasan sendiri untuk sama-sama mencalonkan diri menjadi calon ketua umum PSSI gitu ya. Kalau misalkan Erick Thohir sebelumnya itu mengaku katanya gini, sudah banyak teori dalam rangka perbaikan sepak bola Indonesia, sebenarnya kita harus bernyali untuk sepak bola yang bersih dan berprestasi. Jadi nampaknya sebenarnya kalimat tersebut memang mengisyaratkan bahwa PSSI memang layak untuk mendapatkan pimpinan yang lebih baik daripada sebelumnya. Seperti itu. Dan kemudian kalau alasannya Lanyala justru ada lebih menarik lagi karena menyangkut masa lalunya. Lanyala mengaku punya utang untuk membenahi PSSI. Jadi sebelumnya dia merasa bahwa ada utang yang belum selesai lantaran PSSI dibekukan Kemenpora pada tahun 2015 yang saat itu dia memimpin. Jadi kayak yang habis dipilih jadi ketua umum PSSI, habis memenangkan vote dari banyak orang gitu, sekitar 94 suara, dia menang coy kayak gitu, tapi ternyata dia tidak bisa memimpin karena memang organisasinya dibekukan seperti itu. Jadi dia pengen membenahi kekurangan-kekurangan PSSI yang dulunya sebenarnya sudah diamanatkan kepada dirinya gitu. Sekarang saya terpanggil karena sudah waktunya, kami melihat bahwa sudah waktunya saya harus membayar utang saya yang dulu saya diberi amanah oleh anggota PSSI, para voter, yaitu 94 voter. Itulah akhirnya saya sekarang mencalonkan diri sebagai ketua umum PSSI lagi. Seperti itu. Sebenarnya ada sebab kenapa dirinya ingin kembali terlibat dalam dunia persepak bolaan Indonesia saat ini. Nah, kalau misalkan tadi kan kita udah ngomongin yang namanya kiprah dari riwayat kerja atau riwayat pengalaman dari Erick Thohir dan juga Lanyala Mataliti kayak gitu. Nah, dari kesuksesan keduanya, mereka itu kemarin sudah, karena banyak yang memversuskan keduanya juga cukup diperbincangkan di media massa begitu. Nah, salah satunya yang mencuri perhatian adalah harta kekayaan Erick Thohir dan juga harta kekayaan Lanyala Mataliti. Dari laman lhkpnkpk.go.id, harta kekayaan Erick Thohir yang dilaporkan pada tahun 2021 itu mencapai 2,3 triliun ya, pokoknya segini angkanya tuh ini gede banget. Dan dia dari uang segitu di laman LHKPN, Erick Thohir menyebut Erick Thohir tercatat punya utang sebesar 165,9 miliar rupiah. Ya tapi tetap aja banyak duitnya gitu, kayak banyak banget ya. Nah, kalau dari lhkpnkpk.go.id, Lanyala punya tercatat mempunyai harta sebanyak, ini aku nggak bisa ngitung ya, pokoknya nolnya banyak banget deh, bener nih. Jadi kayak harta kekayaannya si Lanyala Mataliti, kalau gua nggak salah ini adalah 130 miliar sekian. Sementara kalau Erick Thohir tadi 2,3 T dengan utang 165 miliar rupiah. Which is itu kalau misalkan dikurangi juga masih tetap banyak, Pak. Yang akan menjadi pertanyaan selanjutnya adalah sebenarnya siapa? Jadi dari bagaimana kansnya Erick Thohir dan juga kansnya si Lanyala Mataliti kayak gitu. Mungkin kita bisa melihat dari sudut pandang voters ya. Jadi siapa sih sebenarnya votersnya yang akan memilih si ketua umum PSSI dan juga wakil dan juga tim exco segala macam ini, siapa yang akan memilih? Nah, ketua umum PSSI akan dipilih oleh pemilik suara atau voters yang berasal dari anggota PSSI. Baik lagi ke situ lagi ya. Yang milih kita kayak siapa gitu ya, bintang Emon. Sesuai dengan pasal 34 Statuta PSSI edisi 2019, ada 7 elemen anggota PSSI yang berhak memberikan suaranya dalam pemilihan ketua umum PSSI. Yang pertama ini ada anggota PSSI Club. Jadi kalau misalkan untuk keterangan klub ini ya ada dari Liga 1 ada 18 klub, Liga 2 ada 16 klub, Liga 3 ada 16 klub. Nah, itu satu tuh perwakilannya udah punya satu vote gitu ya, untuk bisa memilih nih siapa ketuanya, siapa wakilnya dan segala macam. Kemudian itu dari elemen yang pertama anggota PSSI Club. Nah, yang kedua Asosiasi Provinsi PSSI, yang itu ada 34 provinsi. Bayangin, jadi banyak, dan ini memang secara konsep sebenarnya memang mewakili dari 34 provinsi di Indonesia, seperti itu. Ada konsep ya. Kemudian lanjut Asosiasi Klub Sepak Bola Wanita. Tuh udah ada sendiri
Kemudian lanjut ke Federasi Futsal Indonesia, ada lagi itu. Nah, terus kemudian asosiasi wasit, asosiasi pemain, dan asosiasi pelatih. Memang sebenarnya yang memilih adalah orang-orang itu lagi karena memang orang-orang yang peduli dengan yang peduli dengan sepak bola Indonesia, yang terlibat dengan sepak bola Indonesia seperti itu. Sekarang kita cuma tinggal lihat bagaimana sih atau apa aja sih sebenarnya visi misi dari calon ketua umum PSSI di tahun 2023 ini, seperti itu. Jadi seberapa ingin merombak PSSI, dan merombaknya tuh yang seperti apa kayak gitu ya. Tapi jangan-jangan ya sama kayak janji-janji gitu kan, kalau misalkan sebelumnya kayak saya akan gini segala macam, terus nanti pas akhirnya ya kayak gitu-gitu lagi. Jadi makanya seperti apa sebenarnya visi misi dari Pak Erick Thohir, Pak Lanyala, terus kemudian Pak Arief, Pak Doni, serta Pak Fahri tadi seperti apa? Mungkin apa yang cenderung dan apa yang akan diubah atau apa yang akan diperbaiki dari PSSI seperti itu. Nah, kemudian kemarin sebenarnya ada yang nitip pertanyaan bahwa sebenarnya Liga 2 sama Liga 3 nih bakal dilanjutin nggak sih? Kayak gitu. Mungkin Pak Lanyala atau Pak Erick Thohir bisa jawab kali ya nanti. Atau siapa aja boleh jawab sih. Mungkin segitu dulu aja. Gue cuma mau ngasih tahu bahwa Kongres luar biasa PSSI ini nanti akan berlangsung pada tanggal 16 Februari 2023 nanti. Nah, semoga di situ pemilihannya tersaji dengan terlaksana dengan sopan, yang rapih, yang nggak usah ribut-ribut lah ya. Terus kemudian juga yang sportif, namanya juga untuk sepak bola dan itu olahraga ya kan. Terus kemudian mendapatkan ketua yang memang bisa membawa PSSI dan sepak bola Indonesia itu lebih baik kayak gitu. Nah ya, untuk informasi berita-berita update lainnya, kamu bisa download aplikasi Genpi.co di Play Store dan juga di App Store. Terus kalau misalkan mau video-video yang menarik, ada di YouTube Genpi.co gitu ya. Segitu dulu aja. Genpi.co, kamu banget. Dadah. Ciao. PSSI jaya. Itu prediksi ya.